Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita kembali mengulang syukur kita kepada Allah Rabb kita, sebagaimana halnya Allah juga kembali memberikan curahan nikmatnya kepada kita, nikmat yang kita tidak sanggup menghitung dan mengira karena sangat banyaknya. Seharusnya setiap karunia Allah kita memujinya. Kalau kepada manusia yang dia berbuat baik kepada kita, memberikan kita hadiah, kita mengatakan syukron, kita mendoakan jazakumullah khairan. Padahal pemberian dia tidak menentukan hidup matinya kita. Maka kepada Allah Rabb kita yang karunianya itu menentukan hidup matinya kita. Buktinya kita masih merasakan detak jantung kita, merasakan paru kita yang bekerja, ginjal kita yang berfungsi. Apalagi nikmat Allah, karunia Allah yang menjadi sebab kita bahagia dunia kita. Apalagi karunia Allah yang menjadi sebab kelak kita berharap mendapatkan juga kebaikan dan keselamatan. Maka semestinya kita lebih bersyukur lagi. Kita lebih bersyukur lagi. Maka sekiranya seorang mukmin setiap hela nafasnya, setiap ucapannya, ucapan alhamdulillah, 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 masih tidak sebanding dengan karunia Allah Jalla wa'ala. Semestinya kita senantiasa mengulang syukur kita agar kita mendapatkan kebaikan. Karena kalau kita bersyukur, kembalinya juga kepada kita. Apalagi Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang sempurna, seluruh sirahnya, perjalanan hidupnya adalah teladan bagi kita semua. Yang kalau kita mau mengambil faedah, pasti kita akan mendapatkannya. Karena dia adalah manusia pilihan. Karena dia adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya. Sejak dalam kandungan, sampai beliau dilahirkan, sampai beliau mengalami masa dewasa, sampai beliau menjadi seorang utusan. Hendaklah kita mengikutinya agar kita mendapatkan kebaikan sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebaikan. Agar kelak kita bisa bertemu dengan beliau di telaganya, bahkan dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan membahas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam asuhan ibunya, kemudian dalam asuhan kakek dan pamannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tidak lagi bersama dengan Halimah, ibu susuannya, karena ada peristiwa besar yang mendorong Halimah tidak berani melanjutkan amanah untuk mengasuh
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih kecil, yakni peristiwa pembelahan dada. Akhirnya Halimah radhiyallahu ta'ala anha, dia sebenarnya sangat ingin tetap mengasuhnya, karena dengan mengasuhnya banyak sekali beliau radhiyallahu ta'ala anha merasakan keberkahan. Akhirnya dikembalikan kepada ibunya. Nah, setelah beberapa masa ibunya Aminah ya ingin mengajak putranya, yakni Nabi Muhammad SAW, untuk melakukan perjalanan ke Madinah, bertemu dengan paman bibi dari jalur ibunya, pun juga untuk mengingat bapaknya, yakni Abdullah, yang meninggal di Madinah. Maka Aminah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibu asuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Barkah atau Ummu Aiman, pergi ke sana. Dalam kitab yang lain bahwa Aminah pergi ke sana itu bersama juga dengan Abdul Muttalib dalam kitab Rahiq Al-Mahtum. Tapi dalam kitab yang lain hanya dikatakan mereka bertiga pergi ke sana. Nah, ketika berada di sana, beliau sallallahu alaihi wasallam diajak untuk menziarahi kubur bapaknya. Kemudian tinggal di Madinah beberapa hari ya, untuk menyambung rahim di antaranya, untuk mengingatkan banyak hal yang perlu diingat di sana. Kemudian ketika mereka bertiga ini pulang menuju ke Mekah, maka Aminah, ibunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sakit. Dan sakitnya itu semakin mengeras. Ketika itu beliau berada di Al-Abwa. Abwa adalah tempat yang lebih dekat ke Madinah, sekira 25 kilo. Adapun ke Mekah jaraknya sekitar 235 kilo. Perjalanan yang sangat jauh. Kalau pada masa itu akan ditempuh beberapa hari. Tetapi pada masa sekarang ya cukup 9 jam. Kalau menggunakan kereta lebih cepat lagi. Kemudian di sana ibu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan dikebumikan di sana. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat perjanjian Hudaybiyah itu pernah disebutkan dalam hadis sahih, berkunjung ke kubur ibunya, ziarah. Kemudian duduk di sisinya menangis dan membuat orang-orang yang berada di sekelilingnya menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istadzantu Rabbi fi an azura qabra ummi fa'adzinali." Aku telah minta izin kepada Rabbku agar aku diperkenankan berkunjung ke kuburan ibuku, maka Rabbku memperkenankan untukku. Wastadzantuhu fil istighfar laha falam ya'dzanli. Dan aku minta izin kepadanya untuk mohonkan ampun untuk ibuku, tapi Allah Jalla wa'ala tidak mengizinkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, coba kita bayangkan ketika itu perjalanan safar, banyak sekali kesulitan, tidak seperti saat ini, banyak sekali kemudahan, banyak sekali tempat untuk singgah. Pada masa itu tidak ada. Jauh dari Mekah, jauh juga dari Madinah. Melihat pemandangan ibu yang meninggalkannya, coba bagaimana perasaan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak di Mekah. Sekiranya ibunya meninggal di Mekah, pasti
ada paman-pamannya yang akan menghiburnya, bibinya yang menghiburnya. Tidak juga di Madinah, agar paman dari jalur ibunya, bibi dari jalur ibunya juga menghiburnya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keyatiman yang sempurna. Setelah sebelumnya ditinggal wafat oleh bapaknya, tidak mengetahui wajah bapaknya, kemudian ketika masih kecil ditinggalkan oleh ibunya. Ya, ini peristiwa ini tentu sangat membekas pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu umurnya 6 tahun. Jadi yang ketika itu umurnya 6 tahun. Melihat satu-satunya orang tua yang masih ada ternyata meninggalkan dia di hadapan dia. Ya, tidak ada yang menghiburnya kecuali ibu asuhnya. Oleh karena itu, kenapa Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha betul-betul sayang juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga dengan Abdul Muthalib. Ya, sebagaimana nanti akan kita sampaikan betapa sayangnya beliau, kakeknya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini tentu sangat membekas pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ana wa kafilul yatim fil jannah." Hakadha. Aku dengan yang menanggung anak yatim itu di surga seperti ini. Wa qala bi asba'aihi as-sababah wal wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan kedua jarinya, telunjuk dan jari tengah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya bersabda dari lisannya, tetapi juga dari hatinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan betapa beratnya orang ketika ditinggal mati oleh bapaknya, apalagi ibunya. Ya, makanya dikatakan dalam kitab fikih sirah, ini bukan hanya sekedar wahyu, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengalami. Ya, sehingga ketika seseorang itu betul-betul mau nanggung anak yatim, ngasuh anak yatim, ya, betapa yang dia lakukan itu sangat berarti bagi anak yatim itu. Jadi sangat berarti bagi anak yatim itu. Pernah suatu ketika ada seseorang yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu perihal kerasnya hati dia. Hatinya itu keras. Ya, hatinya itu keras. Kenapa hati saya kok keras? Dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, di mana dia mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa hatinya keras? Kok hati saya keras? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bersabda, imsah ra'sal yatim. Usap kepalanya anak yatim. Ya, usap kepalanya anak yatim. Niscaya hati kita akan menjadi lunak. Hati kita menjadi lembut. Tidak keras. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita bertanya, apa sih nilai daripada mengusap kepala anak yatim itu? Mengusap kepala anak yatim itu punya pengaruh yang sangat besar kepada anak yatim. Ketika dia mendapati, oh ternyata banyak anak-anak yang punya bapak, punya ibu. Kadang dia nggak punya bapak saja, kadang dia tanya sama ibunya, Mi, aku kok nggak punya bapak? Saya pengen punya bapak seperti dia, misalkan kayak gitu ya. Ya, itu sudah miris. Hati anak ini sudah miris, apalagi yang mengetahui, apalagi yang mendengarkan, itu sudah miris. Ya, itu sudah miris. Maka bagaimana kalau anak yatim ini nggak punya bapak, nggak punya ibu? Ya, tidak ada orang yang menghibur dia, memperhatikan dia. Ya, nah, maka dari itu para jamaah, ketika kita ngusap kepala anak yatim itu nilainya sangat besar bagi anak itu. Selain bagi diri kita yang ngusap, membuat hati kita ini lembut, membuat hati kita ini luluh. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Nabi SAW ketika bersabda dengan sabda seperti tadi, ana wa kafilul yatim. Hakadha, aku dengan yang nanggung anak yatim seperti ini. Di surga, siapapun. Imam Nawawi mengatakan, termasuk ibunya anak ini, kalau dia mengasuh anak ini, maka dia termasuk kafilul yatim. Karena anak ini nasabnya kembali ke bapaknya. Ketika dia dewasa, maka dia bisa memilih tetap ikut ibunya atau bersama dengan paman-pamannya dari jalur bapaknya. Jadi seperti itu. Jadi termasuk ibu, dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ini termasuk. Ya, termasuk kafilul yatim. Atau misalkan kakeknya, itu termasuk kafilul yatim. Atau semisal saudara dari ibunya atau saudara dari bapaknya yang meninggal, itu kafilul yatim. Jadi yang menjadi kafilul yatim itu tidak harus orang di luar nasab itu, enggak. Misalkan ada anak diletakkan di panti asuhan, ada orang luar kemudian bilang, saya ingin menjadi anak asuh anak ini tak tanggung, ya, jajannya, uang sakunya, juga bulanannya tak tanggung. Bukan hanya itu, termasuk ya keponakan kita. Kalau kita punya keponakan yang dia ditinggal wafat oleh bapaknya, maka kita termasuk kafilul yatim. Bahkan sebenarnya kita lebih wajib. Karena apa? Karena kekerabatan. Ya, jangan sampai kita ini ngasuh anak yatim di luar, tapi anak yatim yang dibawa kita sendiri kita tidak mengasuhnya. Atau misalkan kita mengatakan, ya kan, oh kalau ini sudah, ya saya mesti, tapi saya juga pengen yang lainnya. Tidak menjadi masalah, tetapi yang utama itu adalah semakin dekat kekerabatan kita, maka semakin berhak mereka kepada kita. Ya. Jadi perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, ya kan? Ini menunjukkan bahwa semakin dekat kekerabatan kita, maka mereka semakin berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, itu tidak saja mengajari kita bagaimana kita memperlakukan anak yatim, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri merasakan bahwa anak yatim itu sangat butuh sekali sentuhan. Dan peristiwa ini seolah-olah mengingatkan kepada setiap muslim bahwa anak yatim dari kalangan kaum muslimin, ya kan, yang mereka kehilangan bapaknya atau mereka kehilangan bapak dan ibunya, yang mereka tidak punya pakaian, tidak punya tempat tinggal, bahkan tidak punya makan dan minum, mereka harus kita berikan perhatian. Jangan sampai musuh-musuh Islam itu memperhatikan mereka. Apalagi sampai musuh-musuh Islam itu punya misi untuk memurtadkan mereka. Ya, seperti saudara-saudara kita dulu ketika peristiwa tsunami Aceh. Ya kan? Kita harus tergerak ketika itu. Dan alhamdulillah banyak kaum muslimin yang ketika itu tergerak. Ya. Jadi kita punya tanggung jawab perhatikan anak-anak yatim yang berada di sekitar kita, mengasuhnya, ya kan, menyayangi mereka, bahkan mengajak mereka kepada Islam, mendakwahi mereka kepada Islam, menjaga Islam mereka, bahkan meningkatkan keislaman mereka. Insya Allah kalau kita senantiasa memperhatikan mereka, sampai akhir hayat kita, mereka akan memperhatikan kita. Ya, ada orang itu saking besarnya saking besarnya jasa yang dia rasakan dari orang yang mengasuh dia, ya, sampai saat ini kalau dia ketemu sama anaknya, ya, itu mesti dia senantiasa mengingat kebaikan orang tuanya itu yang mengasuh dia, kemudian dia senantiasa memberikan kebaikan kepada anaknya. Kebetulan ada seorang itu yang dia supir, dia itu kernet. Kalau lihat anak orang yang dulu pernah mengasuh dia, mesti ayo naik, mesti diajak dan lain sebagainya. Dia senantiasa memberikan tumpangan gratis kepada anak-anaknya, seperti itu.
Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akhirnya bersama dengan kakeknya Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib ya rukulahu riqatan. Abdul Muthalib ini sangat sayang kepadanya dengan kasih sayang yang tidak pernah dia berikan kepada seorang pun dari anak-anaknya. Bahkan Abdul Muthalib ini betul-betul mendekatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekat-dekatnya. Jadi mendekatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekat-dekatnya. Perasaan daripada Abdul Muthalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melebihi perasaan dia kepada putra-putranya. Ya, karena apa? Karena tahu apa yang dialami oleh cucunya. Ya, goresan luka yang lama, ya kan? Kemudian setelah itu ada lagi luka. Ya, maka perlakuan Abdul Muthalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyaknya. Bahkan beliau lebih mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada putra-putranya. Ibnu Hisam menyebutkan bahwa Abdul Muthalib ini punya tempat duduk di sekitar Ka'bah, di bawah bayang-bayang Ka'bah. Putra-putranya itu akan senantiasa duduk di sekitar tempat duduknya itu. Dan tidak ada satupun putranya yang akan duduk di tempat duduk itu. Karena betul-betul memuliakan bapaknya, yakni Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini selain daripada tokoh Quraisy, pemimpin Quraisy, tapi di mata anak-anaknya juga tokoh. Ya, sampai untuk urusan duduk saja mereka nggak akan berani duduk di tempat itu. Ya, ini bagaimana orang-orang dulu memuliakan orang tua. Ya, orang-orang dulu memuliakan orang tua. Jadi sampai tempat duduk orang tuanya saja mereka tidak akan berani untuk mendudukinya sebagai ijlalan, ya, pemuliaan, pengagungan, penghormatan kepada beliau. Nah, sampai suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih kecil, ya, duduk di tempat itu. Kalau dalam Sirah Ibnu Hisam dikatakan beliau ketika itu umurnya 2 tahun. Ya, pernah duduk di tempat itu. Tapi oleh paman-pamannya diusir, nggak boleh. Jangan duduk di sini. Nggak boleh. Ini tempat duduknya Abdul Muthalib. Ya mungkin kalau dia adalah raja ya seperti singgasana. Tapi ya orang-orang Quraisy tidak seperti halnya raja-raja, ya kan, kehidupannya begitu mewah, gemerlap, ya kan, dunia beserta isinya. Enggak. Kehidupan yang ada di Jazirah Arab itu kehidupan yang sulit ya. Nah, tidak ada satupun yang berani duduk di tempat itu. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sana tapi diusir. Maka kemudian pamannya mengambilnya, mengusirnya. Tetapi Abdul Muthalib mengatakan ketika melihat hal itu, Abdul Muthalib mengatakan, da'u ibni fa inna lahu la sya'nan. Biarkan anakku ini, biarkan. Anak ini ya akan menjadi orang besar. Jadi anak ini akan menjadi orang besar. Innahu la sya'nan. Ya, sesungguhnya anak ini punya perkara besar yang nanti dia akan mikulnya. Ya, firasat daripada Abdul Muthalib. Ya, yang kesekian kalinya setelah sebelumnya dia berfirasat memberi nama Nabi Muhammad SAW itu Muhammad. Kita sudah bahas sebelumnya. Ditanya orang-orang yang berada di Quraisy ketika itu, kenapa Anda memberikan nama Muhammad? Ini nama yang enggak umum ini. Jadi nama Muhammad SAW ketika itu nama yang enggak umum, asing, aneh. Hanya beberapa gelintir orang berikan nama itu karena mereka juga meyakini bahwa Nabi terakhir itu namanya turunan kata dari kata Ahmada, Hamidah. Ya, Abdul Muthalib milih itu karena dia berharap anak ini kelak menjadi orang yang terpuji, menjadi orang yang dipuji oleh manusia.
Jadi walaupun nama itu tidak asing ketika itu, tapi dipilih oleh Abdul Muthalib. Beda dengan masa sekarang. Nama Muhammad itu adalah nama yang lazim atau banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Bahkan di Eropa, ya kan, ada beberapa survei beberapa waktu yang lalu itu, nama Muhammad itu menempati urutan kedua. Ya, banyak. Jadi banyak menggunakan nama Muhammad beserta turunannya dengan beserta dialeknya. Ya, jadi dialeknya kan berbeda-beda ya. Ya, ada yang pakai MOCH, MOH, ya kan, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak. Tapi pada masa dulu tidak. Ini firasat daripada Abdul Muthalib. Ya, ini adalah firasat dari Abdul Muthalib. Nah, demikian juga yang di sini. Ya, dia mengatakan sesungguhnya anak ini akan membawa perkara besar. Kemudian dia duduk bersama beliau, ya, di atas tempat duduknya. Dan beliau mengusap-usap punggung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya kan, membuatnya nyaman, membuatnya senang. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dan ini terus dilakukan, apalagi ketika beliau yatim, ditinggalkan oleh ibunya, ya. Jadi seperti itu. Nah, sampai akhirnya setelah 2 tahun, beliau Abdul Muthalib itu mengasuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mangkat, beliau wafat. Nah, sebelum beliau wafat, Abdul Muthalib itu sudah berpesan kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu saudara kandung dari bapaknya Nabi. Ya, jadi Abu Thalib itu saudara kandung dari bapaknya Nabi. Ya, adapun paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain itu beda ibu walaupun satu bapak. Ya, seperti dengan Hamzah, dengan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dengan Abu Lahab, ya kan, dengan yang lainnya. Itu satu bapak beda ibu. Tapi dengan Abu Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seibu dan sebapak dan seibu. Nah, karena Abu Thalib adalah saudara kandung daripada bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdul Muthalib menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diasuh oleh Abu Thalib. Ya, diasuh oleh Abu Thalib. Ini sebagaimana disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Nah, padahal Abu Thalib sendiri adalah orang yang fakir. Dia tidak punya harta, tidak sebagaimana yang lainnya. Ya, padahal keluarganya itu banyak. Tetapi walaupun demikian, Abu Thalib itu sangat mencintai Nabi, sangat menyayangi Nabi. Bahkan disebutkan kana la yanamu illa indah. Ya, jadi Abu Thalib itu tidak tidur kecuali di sisi Nabi. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur kecuali di sisi Abu Thalib. Padahal itu tidak pernah dilakukan dengan anak-anaknya yang lain. Jadi betapa sayangnya Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Abu Thalib itu keluar, dia akan keluar bersama dengan Nabi. Ya. Jadi rasa yang dimiliki oleh Abu Thalib sebagaimana juga dimiliki oleh Abdul Muthalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu teramat sayang, teramat cinta. Ya. Dan ini nanti akan kita ketahui ketika kita terus membahas sirah ini, bagaimana Abu Thalib itu memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Thalib itu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Abu Thalib itu menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan mendapatkan hal ini. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pernah ada suatu peristiwa diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ya, ini ada dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum dari Jalhamah bin Arfatah. Dia menceritakan, aku datang ke Mekah. Kemudian ketika itu di Mekah itu terjadi paceklik. Maka orang-orang Quraisy berkata, ya Abu Thalib, akhatal wadi, wa ya Abu Thalib, lembah-lembah sekarang mengering. Ajdabal iyal, demikian juga keluarga kita, ya kan, karena kemiskinan akhirnya keluar dari Mekah. Fahluma fastasqi,
ayo kita minta hujan. Ayo kita minta hujan. Ya, maka kemudian Abu Thalib pun keluar, dan keluar bersama dengan anak-anak, ya kan, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diselimuti awan. Demikian juga setelah itu tiba-tiba muncul kabut, dan kabut itu kemudian menjadi tebal. Kemudian di sekelilingnya ada air. Maka Abu Thalib pun menempelkan punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Ka'bah. Ya, dan kemudian menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jari-jarinya. Kemudian tiba-tiba di langit ada gumpalan awan. Kemudian setelah itu datang mendung. Akhirnya setelah itu turun hujan. Ya, jadi ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shofir Rahman dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ya, betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil pun itu mendatangkan kebaikan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, ketika kita mempelajari ini, maka kita akan mengetahui betapa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedari awal memang sulit. Ya, sedari awal itu memang sulit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun demikian, bahkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ya sudah berhasil membebaskan Khaybar ya pada tahun 7 Hijriah. Dan ketika itu kaum muslimin sudah banyak bergelimang dengan harta. Dengan adanya pembebasan Khaybar, baru punya tanah yang mereka bisa garap, kemudian ada hasilnya, kemudian mereka bisa menikmatinya. Walaupun demikian, hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sederhana. Tidak pernah hidupnya sebagaimana halnya para raja, para pemimpin dunia ketika itu yang bergelimang dengan kemewahan. Pernah suatu ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu bertanya, "Wahai Rasulullah," ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam barusan terbangun dari tidurnya, di badannya itu kelihatan bekas-bekas dari tempat dia tidur, karena beliau tidur itu di atas pelepah kurma yang dianyam. Ya, bukan seperti karpet yang saat ini kita duduki. Karpet yang saat ini kita duduki ini termasuk baik, termasuk bagus. Permadani-permadani yang baik bagus itu hanya dimiliki oleh raja-raja saja ketika itu. Adapun yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pelepah kurma yang dianyam. Ya, atau kalau kita dulu di negeri ini, ya kan, dari jerami, jadi anyaman jerami yang digunakan sebagai tikar. Sehingga ketika terbangun dari tidurnya, maka akan kelihatan bekas daripada tempat dia tidur itu. Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, sedih. Wahai Rasulullah, Anda ini adalah pemimpin Arab, Anda ini adalah pemimpin kaum muslimin, ya kan? Tetapi kehidupan Anda seperti ini. Maka apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Tidak apa-apa, ya kan? Bagi mereka dalam kehidupan dunia, kemewahan dunia itu bagi mereka, tetapi bagi kita dalam kehidupan akhir. Maka kita pun seharusnya seperti itu, ya kan? Seharusnya seperti itu. Nah, bukan berarti dengan kondisi seperti ini kalau kita diberikan dunia menolak, enggak, ya kan? Zuhud itu tidak demikian, ya, karena ada orang yang berusaha untuk miskin tapi nggak bisa miskin juga, yakni sahabat Abdurrahman bin Auf. Semakin banyak dia sedekah, semakin banyak kekayaannya, ya kan? Jadi banyak sahabat-sahabat itu yang bersedekah, tapi ternyata dunia itu senantiasa mendatanginya. Ya, maka dalam kondisi seperti ini yang harus kita lakukan itu adalah senantiasa zuhud. Jadi ketika dunia mendatangi kita, hati kita tidak di dunia itu. Jadi hati kita tidak di dunia itu. Hati kita senantiasa berada dalam kehidupan akhir. Ya, ketika misalkan kita sholat Jumat tadi, imam baca surat Al-A'la, yang kedua surat Al-Ghasyiyah, di sana diingatkan bahwa kehidupan akhir itu lebih baik dan lebih kekal. Sehingga ketika kita sholat Jumat, kita diingatkan, ingat bahwa dunia ini tidak kekal. Kita silakan diberikan dunia, tapi hati kita tidak di dunia. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ada pembahasan yang lain yang akan kita lanjutkan. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga sedari kecil itu sudah terbiasa mengembalakan kambing. Ya, sudah terbiasa mengembalakan kambing.
Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana pembahasan sebelumnya sudah kita sebutkan, ketika Nabi SAW bersama dengan saudara sepersusuannya, Nabi SAW itu menggembalakan kambing. Ya, walaupun waktu itu bukan mata pencaharian. Ya, jadi walaupun waktu itu bukan mata pencaharian. Mungkin kita bertanya, mungkin kita komentar seperti ini, ya Ustadz, ketika itu nggak ada HP Ustadz, sehingga anak-anak nggak perlu mainan HP. Ya, ketika itu mainannya ya sama kambing itu. Ya kayak kita dulu ya, ketika kita dulu masih kecil, ya, yang hidup tahun 80-an, apalagi yang tahun 70-an, mainannya apa? Kalau nggak di sawah, ya kita mainannya di sawah. Kalau sekiranya kita punya banyak kambing pun, kita juga akan mainannya dengan kambing itu. Kita mainannya juga dengan kambing itu. Nah, para jamaah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan saudara sepersusuannya, dia juga menggembalakan kambing. Ya, dia juga menggembalakan kambing. Hingga akhirnya dia didatangi oleh 2 orang malaikat, kemudian belah dadanya. Nah, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam." Tidak ada satupun nabi kecuali dia pernah menggembalakan kambing. Jadi tidak ada satupun nabi kecuali dia pernah menggembalakan kambing. Kemudian para sahabat berkata, "Wa anta ya Rasulullah, Anda sendiri juga wahai Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Na'am." Iya, kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Iya, aku dulu menggembala untuk mendapatkan beberapa kirot. Kirot itu bagian dinar. Ya kan? Untuk mendapatkan beberapa kirot dari penduduk Mekah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah menggembalakan kambing. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, ya kan, pernah menggembalakan kambing. Kemudian ketika beliau remaja juga menggembalakan kambing. Pun juga ketika dewasa juga menggembalakan kambing. Bahkan semua nabi juga seperti itu. Semua nabi sudah juga seperti itu. Karena Nabi mengatakan, "Mamin nabiyin," tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembalakan kambing. Ya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan, "Kunna ma'an nabi yamurrud dhahran wa nahnu najni al-kabath." Kami pernah bersama dengan Nabi SAW dan kami ketika itu memetik buah arak. Maka Nabi SAW bersabda, "Alaikum bil aswad minhu." Coba ambil yang warna hitam. Ya, ambil yang warna hitam. Maka kami berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaka ra'aital ghanam." Wahai Rasulullah, sepertinya Anda pernah menggembalakan kambing. Kok Anda tahu hal seperti ini? Kok Anda tahu seperti ini? Anda tahu seperti ini. Biasanya yang bisa mengatakan seperti ini, tahu seperti ini, biasanya orang pernah menggembalakan kambing. Ya, kayak orang yang biasa berternak itu kan mesti tahu ya, ini rumput yang baik, ini rumput yang enggak baik. Ya, kemudian ini ternak yang baik, ini yang enggak baik. Nanti kalau misalkan beli kambing untuk disembelih itu cirinya seperti ini, kalau beli sapi itu cirinya seperti ini. Ya, saya sendiri sampai sekarang itu masih belum bisa membedakan. Tapi ada seorang teman ustadz itu di Pandaan itu pinter milih sapi. Kalau milih sapi itu cirinya seperti ini, ya kan? Duburnya seperti ini, kakinya seperti ini. Itu kira-kira beratnya sekian. Padahal dia seorang guru, tapi ternyata dia pinter, ya kan? Kayaknya dulu pernah menggembalakan sapi. Ya bukan lagi menggembalakan kambing, tapi menggembalakan sapi. Pernah ternak sapi. Ya, nah itu. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya, wahal min nabiyyin illa waqad ra'aha." Tidak ada seorang nabi pun kecuali nabi itu pernah menggembalakan kambing. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih sebenarnya faedah dari ini semuanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggembalakan kambing ya. Ketika mulai dari kecil menggembalakan kambing, kemudian ketika remaja juga seperti itu. Bahkan ketika dewasa juga seperti itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita coba merenungkan urgensi daripada menggembalakan kambing. Di mana semua nabi itu menggembalakan kambing. Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia pernah menggembalakan kambing. Ya.
Ini menunjukkan bahwa para nabi semuanya sepakat mereka pernah menggembalakan kambing dan itu sudah dididik oleh Allah. Itu memang by design oleh Allah. Ibnu Hajar mengatakan, mengutip perkataan para ulama, al-hikmah fi ilhamil anbiya ra'yal ghanam. Hikmah kenapa para nabi itu diilhami untuk menggembalakan kambing sebelum mereka diangkat menjadi nabi. Ya kan? Jadi sebelum mereka diangkat menjadi nabi, mereka ini diilhami untuk menggembalakan kambing. Oh, berarti kalau ada orang yang diilhami menggembalakan kambing berarti dia calon nabi? Enggak juga. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Tetapi para nabi, sebagaimana disabdakan Nabi, kecuali mereka pernah menggembalakan kambing. Nah, seolah-olah Allah ingin ngajari mereka, ya kan, melatih mereka bagaimana mereka nanti harus mengurusi umat. Bagaimana nanti mereka harus mengurusi umat, mengarahkan umat. Kan penggembala kambing itu kan yang dia lakukan seperti itu. Ya. Jadi menggembalakan kambing kan seperti itu. Kambing-kambing ini diarahkan ke tempat yang di sana banyak rumputnya, dijauhkan dari tempat yang di sana gersang. Para nabi, para rasul pun juga seperti itu, mengarahkan umatnya, ya kan, untuk menuju kepada kebaikan, memalingkan mereka dari segala macam yang bisa membinasakan. Itu para nabi, para rasul. Ya, kalau pada masa sekarang ada pelatihan, ya. Pelatihan 50 jam misalkan kayak itu. Pelatihan 100 jam pelajaran. Ya, dulu yang latih langsung Allah. Jadi dulu yang latih langsung Allah Subhanahu wa taala. Fal anbiya kanu ru'at aghnam fi sughrim. Para nabi, mereka adalah penggembala kambing ketika mereka masih kecil. Liyakunu ru'at al-insaniyah, agar mereka nanti menjadi pembimbing manusia ketika mereka dewasa. Sebagaimana juga ditentukan untuk Nabi Musa, Nabi Muhammad dan selain daripada mereka. Ya, Nabi Musa sebelum dia diangkat menjadi nabi, yang dia lakukan apa? Menggembalakan kambing. Kapan itu? Masih kecil? Enggak. Ketika masih kecil dia enggak, karena dia hidup di kerajaan. Kapan dia menggembalakan kambing? Ketika dia pergi menuju negeri Madian, melarikan diri dari kejaran Fir'aun karena dia DPO, dikejar dengan sebab dia telah membunuh seorang Kipti untuk membantu seorang Yahudi. Akhirnya dia ke negeri Yaman, kemudian ke negeri Madian, kemudian dia di sana diterima oleh Su'aib. Su'aib ini bukan nabi, tapi orang soleh, ya kan? Nah, jadi dia ke situ. Kemudian dia akan dinikahkan dengan salah satu putrinya, tapi dengan syarat menggembalakan kambing selama 8 tahun dan menyempurnakannya selama 10 tahun. Jadi walaupun Nabiullah Musa alaihissalam dia seorang yang dibesarkan dari keluarganya Fir'aun di kerajaan Mesir, tapi dia tetap pernah menggembalakan kambing. Ya kan, dia tetap menggembalakan kambing dan dia dilatih ketika dia berada di negeri Madian. Karena apa? Karena nanti dia akan mengarahkan, dia akan mendidik, dia akan membimbing orang-orang Bani Israel. Yang orang-orang Bani Israel kita semuanya tahu, dalam banyak kisahnya mereka ini sulit diarahkan. Ya, nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian ini ya dikatakan dalam kitab fikih sirah, yang demikian ini akan lebih membantu kesuksesan dakwah karena sedari awal para nabi, para rasul itu sudah dididik untuk itu. Ya, sudah dididik untuk itu. Makanya seperti sekarang di pesantren, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya pribadi sering ya ketika ada dai-dai muda yang siap untuk terjun ke medan dakwah. Sebelum dia terjun ke masyarakat, kita biasakan dulu dikada di pesantren. Ayo didik itu adik kelasnya, bina itu adik kelasnya. Walaupun kau sudah berilmu, bina. Karena apa? Karena nanti yang harus dibina itu lebih besar lagi dan lebih heterogen lagi. Kalau di pesantren itu homogen, tapi kalau di masyarakat itu sudah heterogen. Maka dia harus berkecimpung di situ.
sebelum nanti dia membina masyarakat, ya kan? Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan isya lebih dulu sebelum nanti kita lanjutkan sedikit yang disebutkan dalam kitab ini dengan izin Allah Ta'ala. Tafadhal. Monggo silakan adzan isya lebih dulu. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ada faedah lain yang perlu kita jelaskan ya. Kenapa para nabi itu kok menggembalakan kambing? Dengan menggembalakan kambing, para nabi itu dibiasakan untuk lemah lembut. Dibiasakan untuk lemah lembut. Karena mereka telah berlemah lembut kepada binatang gembalaan yang mereka gembalakan. Pun ketika ngurusi umat itu harus lemah lembut. Karena umat itu tabiatnya berbeda-beda, akal mereka berbeda-beda. Ada yang pintar, ada yang sedang, bahkan ada yang lugu. Jadi ada yang lugu. Orang-orang Arab Badui itu lugu. Ya. Saking lugunya kadang dalam tanda kutip itu kurang ajar. Ya, pernah menarik sorbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai membekas. Kemudian pertanyaannya juga pertanyaan yang lugu. Beda dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang sering bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka masih punya unggah-ungguh, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking besar wibawanya, para sahabat itu kadang nggak berani tanya. Kalau ada orang Badui, para sahabat itu senang, wah mesti dia tanya ini, gitu. Kemudian kadang mereka disuruh, tanya Nabi, tanya apa? Nah gitu. Akhirnya mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah seperti itu. Jadi para nabi itu menggembalakan kambing tidak lain dan tidak bukan Allah ngajari agar membiasakan mereka untuk lemah lembut, karena umat itu tabiatnya berbeda, akal mereka berbeda. Kepada yang lemah bagaimana menyikapinya, ya kan? Karena
Kambing itu kan juga ada yang lemah. Demikian juga ada yang kuat. Maka harus sabar. Menghadapi mereka itu harus sabar. Menghadapi umat itu harus sabar. Ya. Jadi Nabi SAW itu diajari dari awal itu seperti itu. Ya, makanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita pun di sini ya, seperti yang ngurusi musolah ini. Ya, yang ngurusi musolah ini, yang ngurusi pengajian di sini. Ya, itu kan hakikatnya tidak jauh beda dengan yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Jadi memanage, mengorganisasi satu kajian, ya kan? Kadang pendengarnya itu beda-beda. Ya, pendengarnya itu beda-beda. Ada yang senang ustadz ini, ada yang senang ustadz itu. Kalau ustadz ini mesti datang, ustadz itu kadang juga datang. Yang itunya satunya lagi jarang datang. Ya, nah, jadi orang-orang biasa yang ngurusi pengajian itu paham. Ya harus sabar. Ya kan, sabar ngerumah jamaah. Ustadznya juga harus sabar ngerumah jamaah. Ya kan, ada yang suka tanya, ada yang sedang-sedang tanya, ada yang nggak pernah tanya. Ya, saya ada di pengajian itu, yang tanya mesti itu toh. Yang tanya itu mesti itu toh. Dan ada juga yang tanya itu mesti akhir. Ustadz, saya terakhir Ustadz, mesti terakhir. Ya kan? Nah, jadi kita perlu sabar. Ya, jadi kita perlu sabar. Ya, karena kita ini ngurusi umat, ngajak manusia ke jalan Allah. Ketika mengajak manusia ke jalan Allah, ya kan, tentu rintangannya banyak. Belum lagi yang diajak itu, ya kan, mungkin cara berpikirnya, rasa, perasaan dan lain sebagainya beda dengan yang lain, tabiat beda dengan yang lain dan lain sebagainya. Yang ketiga, hal ini juga menjelaskan tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menjelaskan nikmat Allah atasnya. Nabi menyebutkan bagaimana awal hidupnya dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggembalakan kambing. Bahkan mungkin banyak sahabat yang tidak menggembalakan kambing. Karena sahabat yang dilahirkan dari awal itu sudah kaya. Ya. Nah, kita juga sering kali mendapatkan seperti itu. Ya, kadang orang tua kita itu cerita sama kita. Aku biyen sekolah iku numpak sepur teko kene nyang kono. Nah itu juga saya alami ketika sama orang tua itu diajak ke tempat asalnya itu. Ya kan? Mesti cerita. Padahal dulu juga sudah cerita lagi. Dalam rangka mensyukuri nikmat. Ya, biyen iku mangan gak koyo saiki. Nah kayak gitu. Ya, ono tahu tempe ku enak. Ya, kalau sekarang tahu tempe bosan. Ya, ayam itu biasa. Ya, kalau nggak ada ayam itu, waduh, sudah susah sekarang. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam rangka mensyukuri nikmat, ya, ketika kita ingat masa kita pada masa dulu, ya kan, maka kita akan bisa mensyukuri nikmat. Pernah suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini ketakutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang punya wibawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya wibawa. Orang ini sepertinya ketakutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hawin alaika." Tenang. Fa ini lastu bimalakin. Aku ini bukan malaikat. Aku juga bukan raja. Ya kan? Innama ana ibnu mru'atin takulul qadida. Aku ini adalah anak seorang wanita yang juga makan dendeng. Aku sama dengan kalian. Tenang saja, tenang. Ya. Jadi menjelaskan betapa tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang akan membuat kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Dulu kita seperti ini, sekarang alhamdulillah. Jadi kita sangat dianjurkan untuk mengingat-ingat kembali apa yang dulu pernah kita alami, apa yang dulu pernah kita jalani. Dan orang lain juga perlu kita didik dengan pendidikan seperti itu. Karena ada orang yang dia itu mungkin dari awal lahir dari keluarga yang berkecukupan gitu kan. Jadi ketika ngomong dengan orang itu omongannya tinggi.
Bahasa syariatnya ta'ali, dia meninggikan diri. Ta'ali itu meninggikan diri. Atau takabur, membesarkan diri. Ya, takabur. Takabur itu dari kata kabur, artinya besar. Takabur, dia besarkan diri. Ya kan? Nah, orang-orang seperti ini harus diingatkan. Dulu loh bapakmu enggak seperti itu. Ya, kayak gitu. Agar dia tawadhu. Dulu bapakmu itu kerjanya gini. Biar dia tidak ta'ali, biar dia tidak takabur. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh para nabi yang menggembalakan kambing sejak kecil mereka, ya kan? Ada pelajaran penting untuk senantiasa bergantung, tawakal dalam usaha mereka, tidak hanya menggantungkan kemampuan mereka. Jadi penggembala kambing itu kan enggak bergantung dengan kemampuan mereka, ya kan? Bawa kambing, bawa binatang ternak, ya. Mungkin kalau di sini ada yang ternak bebek, ya itu. Bebek kan juga sama ya. Ya, mungkin juga ngarahkannya juga lebih banyak lagi. Jadi ketika berternak itu semuanya atau menggembalakan itu semuanya, kita bawa ke sawah misalkan, kita bawa ke padang yang di sana ada rumputan. Penggembala tidak mungkin akan bisa memberikan makan kepada kambingnya itu kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ada intervensi dari Allah. Mereka kambing-kambing ini bisa makan karena intervensi dari Allah. Ya kan? Kambing-kambing itu bisa kenyang karena intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai pun seharusnya juga seperti itu. Tidak menggantungkan diri dengan apa yang ada di tangannya manusia. Dia tidak boleh bergantung kepada manusia, tapi dia harus bergantung kepada Allah. Dia harus tawakal kepada Allah. Hatinya senantiasa bergantung. Seperti ngaji pada malam hari ini, ya kan? Yang buat kita semuanya ngaji itu siapa sih? Allah, bukan kita sendiri. Kita bisa menyampaikan pengajian itu karena Allah. Antum ngaji karena Allah. Antum mencatat karena Allah. Semuanya adalah karena Allah yang bimbing. Maka seorang dai pun sama seperti itu. Antum pun juga sebagai orang yang menghadiri kajian, mencari ilmu pun juga bergantung kepada Allah. Renungkan setiap kali baca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku petunjuk jalan yang lurus. Berikan aku petunjuk senantiasa mencari ilmu. Semoga pada pengajian lain waktu aku bisa mendatangi. Karena kalau kita tidak ditolong oleh Allah nggak bisa. Seorang dai pun sama seperti itu. Kalau nggak ditolong oleh Allah SWT maka tidak bisa. Jadi kita senantiasa ta'aluk, senantiasa bergantung, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah kita, antum pun juga dalam mencari ilmu, dalam beramal dan lain sebagainya. Allah taala bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mohon diingatkan, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas untuk sirah, ya, bertemunya Nabi dengan Bahiro, Buhairah, ya, rohib Yahudi yang kisahnya mungkin kita sudah pernah mengetahui. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.